FM memainkan teman terbaik di Magetan Radio lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Terasi. Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini di 14 Agustus kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari mana ya. Nah, kalau memang sebelumnya juga Sobat Terasi sudah mengetahui bahwa jadwal kita hari ini jam 10 sampai jam 11 kita ngobrol bareng Gerakan Pramuka Kuarcap Magetan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita dari Gerakan Pramuka Kuarcap Magetan. Nantinya kita akan membahas masalah peran pramuka di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi nanti saat terasi juga kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bersosialisasi, berkonsultasi ataupun bertanya-tanya, silakan saja kita buka line telepon di 896137 atau 081130200906. Untuk Anda pengen SMS, WhatsApp kita buka untuk Anda. Dan langsung saja kita sapa dulu narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Budiantoro PMM. Ini merupakan sekretaris Kuarcap Magetan. Selamat siang Bapak. Selamat siang sahabat Terasi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Hari ini adalah hari yang paling spesial karena 14 Agustus merupakan hari yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sebagai Hari Pramuka, seperti itu Pak ya. Dan pas banget momen kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Gerakan Pramuka Kuarcap Magetan yang mana saat ini punya kesibukan apa saja sih di era COVID-19 seperti itu. Dan ada lagi tamu kita, ada Mas Angga Gunarto. Ini merupakan Purna Dewan Kerja Kuarcap Magetan. Selamat siang Mas. Selamat siang sahabat Terasi. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam. Wah. Oh, sekali aja. Nanti kebanyakan. Sehat Mas Angga ya? Siap. Alhamdulillah. Hari ini juga merupakan hari yang luar biasa karena kita bisa ketemu di radio, bisa ngobrol-ngobrol masalah pramuka tentu saja nanti ya. Kemudian ada Mas Aam, ini merupakan Dewan Kerja Kuarcap Magetan. Selamat siang Mas Aam. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke. Ini Mas Aam, Mas Angga ini masih muda-muda loh saudara ya. Tapi loyalitasnya terhadap organisasi luar biasa karena biarpun masih muda tapi memiliki kapasitas yang luar biasa di Kuarcap Magetan seperti itu. Langsung saja pertama ini ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Budi. Siap. Kalau kita ngomongin masalah pramuka memang sejak dini ya, kalau kita di sekolah memang sudah dikenalkan dengan gerakan pramuka. Tentu gerakan pramuka ini tujuannya untuk mencetak apa nih Pak? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya kan. Nah, agar anak-anak nantinya setelah dewasa seperti apa, punya jiwa yang seperti apa, nah nanti bisa dijelaskan sama Pak Budi. Ini ngomongin masalah sejarah pramuka. Ya. Sejarahnya pramuka ini mungkin sedikit flashback ya Pak ya. Bisa disampaikan ke sahabat Terasi monggo. Jadi gini, kaitan sejarah gerakan pramuka itu tidak jauh dari perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat penjajahan yang gerakan pramuka yang dulunya dari Inggris, the Bowden Powell, akhirnya dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia, akhirnya jadi pandu. Nah, pada masa-masa perjuangan. Yeah. Nah, disitulah para
kita karena generasi kita pada zaman dulu menanamkan ide-ide ini karena Pandu itu adalah rasa kebangsaannya tinggi, rasa nasionalismenya tinggi, ini ditanamkan pada anak-anak, pada generasi muda saat itu untuk berjuang memerdekakan bangsa negara ini. Dan akhirnya pada mulai perjuangan berdirilah Pandu-Pandu. Ada Pandu HW, Pandu Hizbul Wathan, Pandu GMNI dan lain sebagainya, banyak Pandu-Pandu ya. Kumpul termasuk Muhammadi ada Pandu HW dan ada ini ya. Kemudian Pandu-Pandu itu berkumpul ya, berkumpul pada tanggal Agustus ya 45 yaitu menjadi satu perjuangan, yaitu namanya Gerakan Pramuka. Akhirnya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus diserahkanlah panji-panji tunas kelapa. Nah, akhirnya disitulah Gerakan Pramuka ya, panji-panji diserahkan, akhirnya jadi lahirlah Pramuka atau Kepanduan Republik Indonesia. Semuanya itu berkumpul ke satu ya. Jadi setelahnya mereka ini berkumpul tanggal 6 Agustus, akhirnya oleh Presiden Soekarno pada saat itu ya, tanggal 14 dicetuskan ataupun ditetapkan sebagai Hari Pramuka se-Indonesia, Hari Pramuka tanggal nasional 14 Agustus. 14 Agustus ya, 61. Ya. Jadi memang sejarahnya berawal dari orang-orang luar negeri. Dari Belanda, orang-orang Belanda dan menerapkan pada Hizbul Wathan, kepada Budi Utomo ya, itu kebutuhan kita antara kebangsaan, untuk menanam kebangsaan, ternyata Pandu itu adalah cukup lumayan untuk adik-adik sebagai istilahnya tunas-tunas muda, tunas-tunas bangsa yang nantinya bakal. Dan di situ pada saat sebelumnya itu masih di bawah partai-partai begitu ya, tapi pada 61 berkumpul jadi satu dengan Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono akhirnya sebagai ketua Koordinasi Nasional saat itu pertama itu. Ya, baik. ke-9. Jadi luar biasa untuk perkembangan pramuka sendiri, biarpun juga muncul di saat Indonesia dalam keadaan yang masih dalam posisi terjajah Pak ya, saat itu, tapi berkat kemauan dan juga loyalitas para pemuda saat itu, akhirnya timbullah tunas-tunas bangsa yang akhirnya ingin memerdekakan negara ini. Oke. Nah, kalau kita sudah sedikit flashback mengenai Gerakan Pramuka dari awal berdirinya, kapan dibentuknya seperti itu. Ini memang sejak saat itu Gerakan Pramuka ini sungguh tumbuh pesat di Indonesia. Banyak kegiatan Pak ya. Apalagi kalau sudah bulan Agustus ini sebelum pandemi, waduh luar biasa kegiatannya. Kalau kita ngomongin kondisi saat ini, kalau di tengah pandemi seperti ini, tentu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di saat-saat sebelum ada pandemik ya. Kalau sebelum pandemik ada yang namanya Jambore mungkin ya, atau gerakan Raimuna, perkemahan seperti itu. Tapi di era Covid seperti ini bagaimana? Nah, gini kayak yang perlu saya sampaikan, bagaimana mensikapi ini ya. Nah, kami dari Pramuka sendiri diatur di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka ya, sebelumnya saya ulangi lagi. Jadi setelah itu Kepres tahun 61 sampai tahun 2010 baru Pramuka itu punya undang-undang. Berarti sekitar lumayan hampir 30 tahun baru undang-undang. Nah, sekarang yang kita pakai ini undang-undang tahun nomor 12 tahun 2010 dengan tujuannya adalah membentuk manusia yang berkepribadian, yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakar mulia, berjiwa patriot, taat hukum,
disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah jasmani yang kuat dan kepedulian terhadap lingkungan. Itulah tujuan dari Gerakan Pramuka sendiri. Nah, bagaimana dengan menghadapi pandemi saat ini yang ini sudah mewabah sampai seluruh dunia ini? Kita juga waspada, juga taat kepada pemerintah, baik kita lewatkan komunikasi WhatsApp, komunikasi Facebook, komunikasi semuanya ini dengan cara-cara yaitu tetap kaitan dengan protokol kesehatan, terutama karena jaga kesehatan diri sendiri. Sebelum kita maju semudahan harus sehat dulu. Nah, ini kuncinya. Nah, antara lain dengan saat ini pandemi itu kita tanamkan dari selalu sering cuci tangan. Alhamdulillah kalau di orang Islam sudah wudu 5 kali ini. Sudah sering-sering nih. Ini jadi tidak sulit untuk adik-adik. Pakai masker lah, ini pakai masker tuh memang butuh waktu, tapi kemudian harus terus ditanamkan, saling mengingatkan adik-adik sampai itu, jaga jarak ya antara itu. Dan inilah makanya, dan di dalam Gerakan Pramuka itu sendiri kita menyampaikannya tidak dari pembina kan, dari mulai beranting. Sekarang pendidikan kita itu juga harus menanamkan dari generasi muda. Nah, ini ya kami gunakan untuk penegak ya, kita sampaikan ke Dewan Kerja Cabang. Apa itu Dewan Kerja Cabang itu? Dewan Kerja Cabang itu alat kelengkapan kuartir di dalam membina adik-adiknya. Beda deh kalau di siaga itu umur 6 sampai 10 tahun, kalau siak penggalang itu umur 11 sampai 15, kalau penegak itu umur 16 sampai dengan 20 sampai pandega 25. Ini kalau penegak pandega umur 16 sampai 25 itu sudah mulai dilepas. Makanya di situ diwadahi di dalam Dewan Kerja. Dewan Kerja itu tadi. Setiap kegiatan kaitan penegak dan pandega mesti harus koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Kerja. Apapun itulah. Itu diatur di dalam. Jadi setiap gerakan adik-adik itu diatur ya, diatur di dalam aturan ini ya, yaitu di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka ada, di dalam Dewan Kerja diatur dalam SK Kuartir Nasional nomor 05 tahun 2017. Jadi adik-adik itu mau gerakan apa itu diatur di situ. Sampai ya menempuh SKU. Bagaimana adik-adiknya ini untuk meningkatkan itu ya, sehingga new normal nanti proses saat ini ya COVID-19 ini kita bisa memutus mata rantai. Nah, inilah. Jadi komunikasinya bisa lewat adik-adik, bisa karena ada konsultasi begitu. Inilah. Jadi intinya saat ini di era COVID seperti ini, untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ada, sebelumnya biasanya dilakukan di bulan-bulan Agustus ini menyambut hari ulang tahun Pramuka seperti itu ya. Ini terpaksa terpaksa harus memang sedikit menahan. Namun tidak mengurangi dari arti itu. Kita tanamkan apa yang harus dikerjakan di rumah. Nah, jadi intinya tetap bisa melakukan aktivitas biarpun harus melalui online. Apa misalnya ini kita tanamkan pada adik, adik sekarang waktunya belajar. Belajar apa? Ayo di rumah daripada nganggur kita polybag tuh nanam. Saya tidak punya, ada yang punya luas tanah kan tidak punya, hanya pekarangan tuh tanaman apa laporan ya, kalau di foto jelek ini saya enggak ini punya ini ya, alhamdulillah. Gerakan penghijauan di lingkungan rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi istilahnya biarpun nggak bisa langsung tatap muka ketemu sama teman-teman, tapi melalui online bisa tetap berkreasi, bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat seperti itu ya. Misalnya buat karya tulis, karya
ya karya-karya itu ya mungkin kita dari pembina bisa memberikan contoh-contoh lagi kurangi seperti kemarin kita buat apa itu pin gitu kan gitu. Nah, sekarang ini juga kegiatannya terus ya. Nih yang mungkin ya adik-adik nanti bisa menyampaikan apa kegiatan tuh. Kita pakai ya online terus, ada apa? Daring dari kuarti daerah ke kuarti Cabang ke adik-adik, ayo kumpul di jam berapa ini? Ya. Gitu. Oke. Nah, seperti apa nanti kegiatannya Saudara Rasi kita akan obrolin, tapi jangan kemana-mana. Kita nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini masih di ngobrol barengan Pramuka Kuarcap Kabupaten Magetan. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Saudara Rasi, kembali kita masih di acara ngobrol bareng Gerakan Pramuka Kuarcap Magetan, di mana tadi kita sudah sampaikan beberapa hal menarik, tentu saja peran serta pramuka di masa pandemi corona saat ini. Nah, tadi mengenai sejarah, terus juga kegiatan yang sudah dilakukan di masa pandemi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, nggih Pak nggih. Jadi biarpun secara virtual, secara online tetap berjalan. Biarpun di era yang serba terbatas ini ya. Jadi intinya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang seperti di era yang belum ada COVID ini sementara dipending dulu, atau memang tetap dilakukan tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi seperti ini kita melaksanakan satu kegiatan pada UT ini. Ini ada beberapa kegiatan, yaitu tentang satu pelantikan Pramuka Garuda. Jadi tataran dari adik-adik yang tertinggi adalah Pramuka Garuda. Kita di MTNS 3 Magetan di Takeran. Ini kemarin langsung Ibu juga. Ini 11 orang ya dilantik untuk menjadi Pramuka Garuda. Jadi kalau Pramuka Garuda itu setingkat SMP? Bukan, setiap tingkatan ada. Jadi ini adik-adik itu sudah mengikuti tataran kegiatan dari siaga, itu ada pramuka siaga mula, siaga bantu, terus Garuda. Terus penggalang ramu, rakit, terap, Garuda. Kalau penegak itu penegak bantara, laksana, Garuda. Kalau Pandega hanya satu, Pandega terus Garuda. Garuda ini adalah suatu prestasi ikatan tertinggi untuk adik-adik kita ini. Katakan SD juga ada Garuda, ada, SMP juga ada Garuda seperti itu ya. Dan juga ada nanti dari kemarin juga donor darah. Kemarin juga ini dilaksanakan tetap memakai protokol kesehatan. Ya. Juga ini ada Karang Pamitra nanti tanggal 18 di masing-masing kuartir ranting dengan kita protokol kesehatan itu tempatnya harus 50% dari kapasitas yang ada, jadi jarak tetap ini harus dijaga. Iya, itu tanggal 18 nanti. Dan juga sekarang ini sebelumnya sudah ikuti kegiatan ikut posko COVID Kabupaten. Ya, ada masuk kegiatan, yaitu dengan juga menyampaikan bantuan masker, bantuan sembako bagi yang terdampak. Itu. Jadi memang biarpun juga di era COVID, Pramuka ini juga tetap menunjukkan eksistensinya seperti itu Pak ya. Kegiatan juga tetap jalan. Yang sekarang ini sudah dikembangkan di Satuan Karya, dan adik-adik nanti akan nyampe-nyapnya. Bagaimana kegiatan di Satuan Karya? Itu. Ini kalau saya ngomong sendiri nanti monggo adik-adik. Jadi kalau kita ngomongin masalah Pramuka memang nggak ada habisnya. Waktu 1 jam nggak akan cukup seperti itu Pak ya. Biar adik-adik nanti jawab kok Pak Budi terus ya. Saking banyaknya kegiatan sebenarnya, apalagi kalau di era sebelum COVID memang banyak sekali kegiatan, ada perkemahan, ada jambore, ada kegiatan-kegiatan lomba tingkat, kegiatan-kegiatan outdoor ya seperti itu memang banyak sekali. Nah, kita ketemu dulu sama teman-teman ini, kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini. Jadi ini ada Mas Angga Gunarto dan juga Mas Aam. Mas Angga dulu. Ini Mas Angga ini adalah Purna Dewan Kerja Kuarcap Magetan.
Jadi kalau purna Dewan Kerja ini istilahnya sudah pensiun seperti itu Mas ya? Atau purna tugas? Purna tugas ya. Pramukanya tetap. Pramukanya tetap tapi tugasnya diserahkan ke kan yang regenerasinya. Nah, kalau ngomongin purna, terus posisi Mas Angga sekarang apa nih? Sementara ini saya masih transisi mau persiapan menjadi andalan. Nanti tetapi dari pengalaman itu kami belajar dari kuartir cabang Kabupaten Magetan itu sendiri. Kami sudah dibina oleh kakak-kakak pelatih dari kuartir cabang dan masing-masing andalan cabang yang terdahulu begitu, Kak. Jadi biarpun purna tapi disiapkan ke posisi ataupun sebagai pembina jabatan baru seperti itu sebagai pembina ya. nanti Pembina nantinya ya. Berarti naik jabatan dong Mas. Iya. Sukarela. Kurang lebih seperti itu. Sukarela. Ya ini bentuk loyalitas Pramuka terhadap negeri ini kan begitu ya. Jadi kalau ngomongin organisasi Pramuka itu gimana Pak? Ini misinya kemanusiaan ya sebenarnya ya. Jadi tugas kita adalah sebagai generasi muda itu ya mendidik watak, patriotisme, rasa kebangsaan ini yang berdasarkan Pancasila, yaitu harus mengamalkan di dalam prakteknya, yaitu pengamalan Trisatya dan Dasar Dharma. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, menjalankan Pancasila dan ikut serta membangun masyarakat untuk adik-adik, ikut serta mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah inilah, kita mulai dilatih dari adik. Jadi dirinya sendiri. Tujuan awal dari gerakan Pramuka ini memang sungguh mulia sekali, luar biasa. Karena juga bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun Pramuka seperti itu ya. Nah, Mas Angga, tadi ngomong dipersiapkan menjadi andalan. Aktif. Nah, kalau andalan itu tingkatannya di mana Mas? Saya kurang begitu paham soalnya. Monggo dijelaskan. Oke Kakak, saya sampaikan bagi teman-teman Purna biasanya itu di kuartir cabang itu mendapatkan prioritas mungkin bisa menjadi pengurus di andalan itu adalah sebagai pengurus di kuartirnya. Tapi mereka pasti akan sebagai purna-purna biasanya dia otomatis belajar menjadi pembina dari hasil mereka di Dewan Kerja kemarin itu. Karena Dewan Kerja itu kami dicetak sebagai kader kepemimpinan untuk penerus kakak-kakak yang terdahulu begitu. Kami dididik dengan karakter kepemimpinan untuk bertanggung jawab di masa depan yang lebih baik lagi di gerakan pramukanya gitu. Istilahnya di Kuarcap Magetan ya untuk saat ini ya. Nah, kalau di andalan ini memang nantinya bisa diarahkan ataupun diposisikan untuk menjadi pembina. Ini nggak enteng ya. ini jadi di kepengurusan itu kan ada pengurus di kuartir cabang, ada di tingkat kuartir ranting, ada di tingkat gugus depan. Jadi di Dewan Kerja memang disiapkan untuk jadi pembina. Pembina dalam arti pertama pembina ke nanti bisa di kuartir ranting sebagai andalan itu pengurus yang ngurus tingkat kecamatan itu andalan ranting. Kalau di tingkat cabang bisa andalan di tingkat pengurus yang ngurusi ini. Jadi paling tidak dia disiapkan untuk jadi pembina yang handal, yang siap sukarela ini siap sukarela dan bertanggung jawab. Tidak pamrih kan gitu. Tidak pamrih, tidak ada pamrih. Kan tidak ada gajinya. Gaji gitu. Ya ikhlas bakti benar. Sekarang dia aktif di Saka Kencana.
keamanan gitu. Iya, jadi memang orang-orang seperti inilah yang nantinya akan benar-benar memiliki loyalitas yang luar biasa tentu saja. Kalau sudah menjadi pembina berarti kan memang sudah dipersiapkan di latihan gitu terus itu. Sehingga kami generasi tua itu udah mulai mundur lah. Bosok wong tua ya gitu ya. Digantikan yang muda-muda seperti apa ya. Jadi lepas jadi ke KG gitu ya. Mas Angga, ini kalau tadi disaka kencana. Kalau saka kencana ini apa nih Mas? Saka kencana ini di bidang Dinas PPKP, PP dan PA Kabupaten Magetan yang dulu mungkin orang-orang BKKBN. Ya. Itu yang di Saka Kencana BKKBN itu Kak. Jadi keluarga berencana itu keluarga berencana, betul. Jadi di situ ikut aktif dalam kepengurusannya sebagai Pamong Saka Kencana Kabupaten Magetan gitu. Berarti dalam kegiatan-kegiatan Saka Kencana, penyuluhan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan apa istilahnya kir atau apa? Ya. Pik air. Kemudian terus Saka sama forum anak gitu. Forum anak berarti melibatkan anak-anak juga ya? Iya. Tidak hanya para orang tuanya saja. Iya. Oke. Justru terlibat dalam generasi mudanya dia. Ya. Berarti nantinya untuk mengarah ke ini berarti untuk anak-anaknya ini loh Pramuka di Saka nantinya besok ke sini. Iya. Berarti kan sudah juga ikut meliputi pendidikan dasar dari Pramuka juga kan? Iya, betul Pak. Nah, tadi kalau di Andalan biasanya berapa lama sih Mas? Dipersiapkan ini biasanya. Itu kan proses kan. Proses ya. Proses ya. Tidak mesti harus ya. Ya itu kan kepengurusanku untuk kuartir cabang kan 5 tahun, untuk kuartir ranting 3 tahun. Nah, Gus depan 3 tahun. Ya. Lah monggo nanti kita pengabdiannya sampai di mana gitu. Kalau di Andalan nggak ada batas waktu ya? Andalan itu 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun untuk kuartir cabang 5 tahun. Berarti nanti setelah 5 tahun seperti kita nanti tahun ini akhir tahun ini sudah agak musyawarah untuk kepengurusan baru nanti. Berarti untuk mempertanggungjawabkan 5 tahun yang kemarin itu kegiatan itu. Jadi istilahnya musyawarah pramuka, musyawarah cabang. Oke. Saudara Terasi, jangan kemana-mana. Masih ada lagi narasumber kita yang ganteng, nanti bakal kita tanya-tanya. Seperti apa? Tetap aja berapa di 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio lawan COVID-19. Saudara Terasi kembali lagi di ngobrol kita di kesempatan hari ini, yaitu ngobrol bareng Gerakan Pramuka Kuarcap Magetan. Dan tadi kalau sudah disampaikan mengenai panjang lebar dari Pak Budi, Mas Angga. Nah, ini ada satu lagi narasumber kita, yaitu ada Mas Aam. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Selamat siang. Jadi Mas Aam ini adalah Dewan Kerja Kuarcap Magetan yang aktif ya. Maksudnya saat ini menjabat. Yang saat ini menjabat Dewan Kerja Kuarcap Magetan. Biarpun masih muda Saudara Terasi, tapi luar biasa loyalitasnya terhadap organisasi. Nah, Mas Aam, kalau jenengan kan Dewan Kerja Kuarcap saat ini. Iya. Mungkin sedikit program kerjanya apa sih Mas untuk saat ini? Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan di sini untuk program kerja Dewan Kerja sendiri itu sebenarnya sudah diatur di dalam PPDK. Jadi petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja itu kita sudah ada program kerjanya di situ Mas ya. Nah, tinggal kita nanti setiap tahunnya itu program kerjanya mungkin yang berbeda itu nanti. Salah satu tugas dan fungsi sebagai seorang Dewan Kerja itu ya yang utama membawahi dan meningkatkan kualitas penegak dan pandega di wilayah tingkatan masing-masing. Kalau di ranting ya di tingkat kecamatan tugasnya ya meningkatkan kualitasnya itu. Kalau saya sendiri sebagai Dewan Kerja Cabang di tingkat kabupaten, tugas saya dan rekan-rekan nanti
meningkatkan kualitas penegak dan pandega di Kabupaten Magetan khususnya, yang nanti apabila dikirimkan ke tingkat daerah maupun nasional kita sudah mempunyai bibit-bibit yang baik seperti itu. Berarti istilahnya jenengan tinggal mantau aja yang di daerah yang di ranting gitu ya. Tapi memang program kerja yang sudah ada ini sudah bisa di-handle ya saat ini ya? Ya, untuk program kerja kita sudah banyak yang terlaksana, tapi mengingat tema yang tahun ini kita juga ikut serta menanggulangi bencana COVID dan bela negara. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang itu ditunda, dan nanti kedepannya tidak ditiadakan, mungkin dengan teknisnya saja yang dirubah, yang berbeda. Seperti tahun 2020 ini sebenarnya ada Pransaka di tingkat daerah. Nah, itu kemarin rapat koordinasi dengan Dewan Kerja Daerah DKD itu tetap dilaksanakan, tetapi dengan teknis yang berbeda. Kalau biasanya kita ke salah satu kabupaten yang dijadikan tuan rumah untuk kegiatan. Nah, untuk saat ini nanti sistemnya yang berbeda. Kita belum tahu tapi sistemnya nanti akan ada rapat koordinasi lagi dengan Dewan Kerja Daerah. Jadi istilahnya program-program dadakan yang tentu saja menyesuaikan di era COVID seperti ini ya. Di era COVID ini memang harus banyak penyesuaian ya. Jadi tetap jalan tapi harus sesuai dengan teknisnya aja yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya melibatkan banyak orang, mungkin berapa persennya saja atau bisa lewat daring daring, lewat online online seperti kegiatan kursus itu juga kita ya dari Kuarti cabang itu hanya 20 orang kumpul di Kuarcap, ini kegiatan kursus Jawa Timur. Semuanya tetap jalan. Tetap jalan. Pendekat juga gitu. Iya, betul. Kemarin kerja apa? Kemarin juga ada kegiatan kursus pengelolaan Dewan Kerja. Itu juga 500 peserta juga kita melalui daring juga. Daring juga. Iya. Dari setiap WhatsApp itu mengirimkan 10 perwakilan, yaitu untuk menjadi peserta di KPDK. Kalau kita biasanya menyebutnya KPDK itu kursus pengelolaan Dewan Kerja. Itu kurang lebih kemarin 500 orang yang mengikuti. Kita medianya daring semua. Zoom, ya. Yang sebelumnya Mas, jadi selama ada COVID, program itu bisa dilaksanakan kumpul bareng, melibatkan banyak orang se-Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau kita di Dewan Kerja cabang, kita tingkatannya cabang juga di kabupaten itu. Seperti berarti itu. Tiap kabupaten kota bisa menjadi tuan rumah seperti itu. Ya, bisa. Oke. Berarti biarpun kondisi yang seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkreasi tetap menjalankan misi kemanusiaan tadi ya. Nah, kalau tadi program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya tentu banyak sekali mengalami perubahan. Iya, betul. Perubahan dadakan itu tadi. Sistemnya aja yang dirubah. Tapi memang jadwalnya kalau memang sudah ditetapkan ya tetap jadwal. Sistemnya yang dirubah. Oke, berarti nggak mau kalah dengan COVID berarti. Jangan menyerah gitu. Nggak boleh menyerah dengan adanya COVID. Oke, berarti jangan salah Sobat Terasi, biarpun di era COVID seperti ini, Pramuka Magetan ini juga masih tetap menunjukkan eksistensinya, biarpun harus melalui media sosial ataupun gerakan-gerakan terbatas seperti itu Pak ya. Nah, yang belum bisa kerjakan programnya saat ini apa nih Mas? Karena ini sudah Agustus loh. Biasanya kalau untuk program tahunan itu akhir tahun ya. Tutup programnya. Desember ya. Ini sejauh Agustus ini bagaimana? Insya Allah kita sudah hampir 80% ini. Kita tinggal beberapa kegiatan saja. Nanti yang akhir tahun ini akan nanti itu saya tarik KMD ada tadi
KMD KML juga. Terus nanti untuk penegaknya ada Muspanitra. Muspanitra nanti dan kita ada Mucap nanti. Mucap ya. Musyawarah. Kalau Mucap itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun kegiatan. sekali. Ya. Ketepatan tahun ini pas Kira Desember kira-kira nanti. Desember ini pas 5 tahun ya. Iya gitu. Kebetulan sekali. Ini juga sama, kuartir daerah juga gitu. Iya. Gitu. Jadi pas tahunnya kan gitu loh Pak. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kemarin baru 4 tahun 3 tahun kan belum ada Covid. Dan sekarang pas 5 tahun ada Covid. Iya, masih mikir lagi nanti. Iya teknisnya. Iya. Kalau tadi sebelum Mucap tadi apa kegiatan yang belum di Ini nanti supervisi. realisasikan? Supervisi dalam arti kekuaran-kuaran. Dan KML KMD nanti bentar lagi bulan Agustus, akhir Agustus ini nanti kita laksanakan. Ini juga semi daring. Jadi kalau kemarin ya misalnya kita ini 40 orang KMD dan KML itu pesertanya nanti ya. Cuman kita kumpul ke 40 orang ngumpul di satu kecamatan enggak. Nah, akan kita bagi nanti 3 tempat, distrik Magetan, distrik Waswati, jadi sehingga untuk mengurangi banyaknya orang begitu. Teknisnya begitu. Teknisnya semi daring berarti untuk wilayah Magetan berapa orang nanti daring dengan teman-teman yang di Waspati yang ada di titik lain gitu ya. Jadi pelatih kita disebar ke situ. Hari ini mau keliling gitu seperti itu. Juga nanti supervisi itu kegiatannya supervisi ke kuaran-kuaran dalam rangka akhir tahun. Ya, akhir kegiatan masa bakti untuk menentukan kuartir selama ini kuartir ranting yang tergiat nanti. Ya, selama 5 tahun kemarin tuh tinggal nyatat catatan gitu. Jadi evaluasi seperti evaluasi ya. Oke. Nah, Mas Aam sendiri, ini masa jabatannya berapa tahun sih kalau Dewan Kerja Kuarcap itu? Sama, kita karena sebagai Dewan Kerja kita di kuartir cabang itu sebagai badan kelengkap kuartir, jadi kita masa jabatan sama dengan kepengurusan 5 tahun. Kuartir cabang, iya betul. 5 tahun. Terus sejak kapan nih Mas? Kalau dihitung mundur 5 tahun sejak 2016. Berarti sudah hampir purna ya? Iya sudah. Ini nanti kita juga mengadakan pergantian dulu. Ini pertama ketuanya kan ini tahun 2016. Terus karena batasan umur, penegak itu kan ada umurnya masih udah semenit Mas Angga masuk ke pembina. Masuk ke pembina lah, itu harus turun dari. Lah makanya ada pergantian antar waktu gitu loh. Namanya PAW. Ini penegak itu seperti itu. Oke. Jadi tidak harus menyelesaikan karena batas umur ya harus rela. Ini loh dilatih pada adik-adik kita. Harus bisa menempatkan diri pada ya usia nggak bisa ngapusi. Berarti ini kalau dibilang Mas Aam sendiri sudah sebentar lagi udah memasuki purna juga. Iya, berarti nanti masuk. Kalau umurnya masih masih bisa untuk. Tapi kalau untuk saat ini sudah mulai masuk purna katakan ya. Seumpama umurnya masih bisa memegang jabatan Dewan Kerja Kuarcap 5 tahun ke depan. Masih bisa jabat lagi. Bisa. Kalau dipilih bisa. Berarti kalau memang nanti istilahnya umurnya berapa sih Mas? Aduh, umur ini. Berarti ini dijawab ini Mas. Ya, maksudnya kriterianya. Jadi batasan usia untuk Dewan Kerja itu ada batasan penegak dan pandega. Penegak berarti umur 16 sampai dengan 25. Iya, betul. Ya, berarti kalau beliau masih batas di antara umur ini berarti masih bisa menjadi anggota Dewan Kerja Cabang. Berarti batas maksimalnya 25 tahun. Atau kalau ini tidak diperkenankan atau dia sudah nikah.
Udah nikah nggak boleh. Nikah itu harus 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 mengundurkan diri. mengundurkan diri. Otomatis bisa gitu. Sampai menikah. diatur di dalam Sudah ada gitu. Sudah ada aturan. Iya. Jadi itu adik-adik ini legowo itu di situ ya. Aku ngajane yo urung batas akhirnya masa bakti karena umur harus legowo. Harus ini loh latihan adik-adik di sini di Uriwadi ini lah. Berarti istilahnya memang umur usia 16 sampai 25 ya. untuk di bawah Dewan Kerja Cikarcap. Kalau lebih dari 25 harus legowo untuk bisa mengundurkan diri. Nantinya akan dipromosikan di andalan atau di pembina, untuk pembina itu tadi ya. Pembina itu. Yang sudah menikah juga ya, biarpun umurnya masih kurang 25 kalau dia sudah bisa menikah? pembina karena sudah nikah. Biarpun 23, 21 ya. Satu asal sudah menikah lah ya. Kalau belum menikah ya masih tetap bisa. Tetap anak didik. Gitu. Soalnya nanti kalau sudah menikah bakal memiliki anak didik. Oke. Ternyata waktu kita juga sudah tidak terasa hampir jam 11 saat ini. Ini sebelum kita tutup bareng-bareng nih Pak. Mulai dari Pak Budi. Ada yang mau disampaikan ke Sobat Terasi pendengar kita? Terima kasih kepada adik-adik, kepada masyarakat sahabat Terasi. Marilah kita gerakan pramuka ini kita semarakkan lagi dan insya Allah gerakan pramuka akan lebih baik dan untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mas Angga? Mungkin bagi teman-teman remaja ikuti kegiatan yang positif karena kegiatan pramuka itu bersifat positif. Mungkin bisa menghindari teman-teman dari kegiatan yang negatif di luar. Silakan ikuti kegiatan, ada satuan karya, ada kegiatan di kuartir, silakan atau di sekolahnya masing-masing. Itu dari kami pesannya, tetap jaga protokol kesehatannya. Terima kasih. Terakhir Mas Aam, ada yang mau disampaikan ke Sobat Terasi? Silakan. Ya, untuk saya sendiri, untuk khususnya penegak di seluruh Kabupaten Magetan tingkatan SMA, pesan saya sebagai seorang Dewan Kerja, kita jangan pernah takut untuk bekerja melebihi tugas dan tanggung jawab kita. Karena kalau kita bertugas atau bekerja tidak maksimal, itu hanya akan menandakan bahwa kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi, Terima kasih. Mas Angga, Mas Aam, sukses selalu, selamat Hari Pramuka, mudah-mudahan Pramuka di Magetan khususnya dan keseluruhan nasional pada umumnya akan tetap eksis dan juga tetap loyal terhadap negeri ini. Amin. Harapannya seperti itu. Ya. Ketemu lagi Pak Budi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Kami siap. Kapan ya atau waktu nanti itu, kalau memang ada tema-tema yang lebih menarik tentu saja kita akan undang lagi. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, saya Andra mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.